Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Yang kami hormati Bapak Imtiko MH, marilah kita di kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah berhadir dalam acara Sumringah Ramadan, sungguhan merindu Ramadan indah dan ngobrol berkah. Sebelumnya kami akan memperkenalkan Bapak Imtiko yang beliau saat ini telah hadir bersama kami, bersama kita semua di Kementerian Agama Kota Samarinda. Beliau ini adalah Kepala KUA Samarinda Ilir. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang Ramadan dan moderasi beragama. Namun sebelumnya mungkin dari Bapak ya, kita akan mendengarkan tentang Ramadan dulu kali Pak ya. Jadi Ramadan dulu, baru nanti akan kita melanjut ke masalah moderasi beragama dan hal-hal yang lain yang mungkin akan menarik yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pemirsa Sumringah yang dirahmati Allah. Terkait dengan Ramadan dan moderasi pada hari ini, suatu kesempatan mudah-mudahan bisa kami sampaikan sesuai apa yang kita inginkan. Baik, sebelumnya kita telah memasuki bulan Ramadan dan kita juga selain aktivitas di kantor untuk pelayanan tetap, kita juga mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah Ramadan di masyarakat. Walaupun untuk pelayanan di kantor KUA ketika puasa ini agak sedikit berbeda dengan pelayanan KUA di luar daripada Ramadan. Artinya bahwa ini sungguh-sungguh kita laksanakan Ramadan ini. Artinya kegiatan-kegiatan ibadah Ramadan kita ikuti dengan baik. Dan kesempatannya balan dengan pelayanan di kantor agak berkurang, sehingga aktivitas kita lebih ke masyarakat. Kita ikut langsung di kegiatan musala, langgar segala macam itu. Kita juga punya tugas, teman-teman juga punya tugas untuk menjadi imam, sholat isya, tarawih dan sebagainya. Ini yang saya kira di bulan Ramadan ini. Baik, ada dua hal yang saya sampaikan terkait dengan Ramadan. Yang pertama, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yubashiru ashabuhu qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarakun, iftaradallahu alaikum siyamahu, yuftahu fihi abwabul jannah, wa yughlagu fihi abwabul jahim, watagullu fihi syayatin, fihi lailatun khairum min alfi syahrin, man hurima khairaha faqad hurima." Ini hadis Rasulullah SAW terkait dengan datangnya bulan Ramadan dan juga menjadi dalil sebagai bentuk dasar untuk mengucapkan selamat datang marhaban. Ini dalil akrabnya. Baik, sesuai dengan hadis ini, maka Ramadan itu tadi yang pertama adalah diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian juga Ramadan terkait dengan bulan yang penuh keberkahan, kemudian bulan 1000 bulan dan lain sebagainya, dengan bermacam-macam nama yang melekat pada bulan Ramadan. Nah, sehingga bulan Ramadan ini tentu saja kita sambut dengan sukacita dan istimewa.
untuk kita melaksanakan ibadah-ibadah di dalamnya. Kemudian yang kedua, karena bulan Ramadan tadi sebagai diwajibkannya puasa, ini juga sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ibu, yang perlu saya garis bawahi, ada pada saat hadis Rasulullah ada kalimat man hurima khairaha faqad hurima. Ini artinya barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan, terhalang untuk mendapatkan kebaikan, faqad hurima, maka dia sungguh tidak akan mendapat kebaikan itu dalam bulan Ramadan. Ini berarti yang merugi sekali, merugi gitu, Pak, sekali. Ya. Kemudian yang kedua yang kita garis bawahi pada ayat Al-Quran tadi, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini penting dalam penerapan hidup kita. Jadi esensi dari Ramadan adalah menciptakan manusia yang kualitasnya bagus, kemudian menjadi manusia yang bertakwa. Nah, itu saya kira yang perlu kita sampaikan terkait dengan Ramadan. Mungkin kita jeda dulu kepada para jamaah dan masyarakat, para pendengar di Kota Samarinda dan khususnya di wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya, bisa kunjungi channel YouTube kita di Ramadan Sumringah ya. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di kita yang kita miliki. Untuk itu silahkan untuk di like, share ya, untuk kunjungi YouTube kami. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya. Ini kan di Kementerian Agama itu sudah tidak asing lagi dengan program atau slogan moderasi beragama. Betul. Kalau menurut pandangan Bapak, apa itu moderasi beragama dan seperti apa menurut Bapak tentang moderasi beragama itu, Pak? Baik, terima kasih. Baik, moderasi itu kan supaya jangan salah paham, kita awali dengan pengertian secara bahasa dan secara literik seperti itu. Kalau secara bahasa kan artinya moderasi itu pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstreman. Kemudian di dalam bahasa Arab juga disebutkan ada istilah wasit, wasatiyah, artinya memiliki pandangan istilahnya padanan katanya dengan tawasud, yang artinya juga tengah-tengah, kemudian i'tidal, adil, dan tawazun atau berimbang. Nah ini kemudian moderasi yang secara lebih panjang secara istilah ini adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejiwantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan. Nah ini jadi lebih kepada cara pandang, sikap, dan praktik keberagamaan itu. Luar biasa. Jadi yang diinginkan adalah tentu saja akan menjadi punya pemahaman yang sedikit moderat seperti itu. Jadi kalau sudah diinginkan moderat dalam artian dia tidak tidak memaksakan kehendak sendiri, juga tidak dengan ego segala macam, tetapi di tengah-tengah atau wasatiyah itu tadi. Dia juga tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri istilahnya. Kalau ekstrem kanan itu ya artinya liberal kan, maunya semuanya serba bisa, arogan segala macam. Kalau ekstrem kiri ya juga artinya terlalu ortodok, bahwa di luar dari pandangan mereka itu bukan bagian. Idealis ya, menurut pikirannya itu. Gitu Pak ya. Jadi konsep agama ya ada istilah moderat dalam artian di tengah-tengah. Nah, jadi tidak juga lembek, tidak juga terlalu keras kan bahasa agama, bahasanya seperti itu. Nah, baik, sekarang terkait dengan Ramadan dan moderasi, saya kira kita juga harus memahami itu tadi. Kalau agama kan tidak perlu dimoderasi ya Bu ya. Iya. Tapi yang dimoderasi ini kan pola pikir. Amaliyahnya.
pola pikir kita, Iya. pola pikir kita melihat sesuatu yang terjadi di masyarakat, kemajemukan dan keberagaman itu. Sehingga yang diharapkan nanti adalah adanya toleransi, kemudian adanya tidak ekstrem dan segala macam istilah-istilah itu. Nah Bu, jadi yang tadi Ramadan adalah membentuk kualitas manusia yang takwa. Nah ini berarti ketika kaitannya dengan moderasi, bagaimana orang yang bertakwa ini memang insya Allah pasti akan memiliki pandangan yang pola pikir yang bagus itu tadi, tidak Pola pikir yang luas, gitu, yang Pak, ya. luas, bukan sempit, Iya. betul. Kemudian tidak pola pikir yang tidak keras juga tidak lembab seperti itu tadi. Nah jadi kalau sudah menjadi manusia yang kualitasnya bertakwa, insya Allah moderasi ini jalan. Nah kemudian karena mumpung ini masih Ramadan Bu ya, Iya. barangkali kita lihat satu kasus saja misalnya. Ini mungkin ada kaitannya dengan moderasi kita. Nah misalnya terkait dengan puasa misalnya. Nah, kan ada mereka-mereka yang tidak puasa, ada mereka-mereka yang kayak Buka warung. segala macam ya. Bahkan buka mall, Pak. Ya, Iya, ya, buka mall. Allah. Ya. Ya, ini. Memang intinya bahwa ya kita juga tidak langsung bisa menjustifikasi bahwa buka warung itu kok kenapa kemudian harus kita klaim nanti harus ditutup, tidak seperti Iya, itu. iya. Kita harus berpandangan moderat bahwa kita juga harus melihat, kita akan berpikir bahwa ini kenapa seperti itu sebelum menjustifikasi, karena menjustifikasi yang negatif kan tidak bagus, dan apalagi sampai yang istilahnya penutupan segala macam itu. Istilah moderasi kita, gitu, Pak, ya. penggerbekan apa segala macam. Lebih gini Pak, kalau misalnya kayak saya misalnya Pak, misalnya sedang dalam keadaan tidak berpuasa, pergi ke pasar, kemudian haus dan sebagainya, juga kadang-kadang susah mencari Tempat. warung yang bisa kita juga bisa mampir, karena bagaimanapun kita juga sedang tidak berpuasa walaupun kita Ya. sendiri itu orang Islam gitu Pak ya. Ya kalau sesama Islam kan sudah pasti kita punya tawasud itu sesama kita. Nah jadi saya kira yang terkait dengan warung tadi ya bisa jadi kenapa buka, karena yang di sana ya bukan muslim makannya misalnya gitu, atau orang-orang musafir yang ikut masuk ke sana seperti itu. Nah jadi di sinilah mungkin salah satu contoh itu di saat-saat bulan Ramadan terkait dengan moderasi ini, sama dengan yang pelaksanaan Waisak itu Pak, misalnya kan kita luar biasa Pak ya di Indonesia ini, walaupun kita beda agama, sama-sama ada kegiatan, tapi di bulan Ramadan ini kita sangat luar biasa itu Pak. Ya. Kita bisa melaksanakan Ramadan dengan meriah, dengan aman. Di sisi lain juga umat-umat yang lain seperti ada kenaikan Isa Al-Masih bersamaan dengan itu di beberapa hari yang lalu juga luar biasa. Gimana menurut pendapat Bapak itu? Ya artinya itu sudah ada toleransi yang sama-sama, yang sudah berpandangan sedikit moderat. Kita menghargai pelaksanaan itu hari raya Waisak itu. Dari mereka pun juga harusnya kan menghargai kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Jadi sama-sama Intinya menghargai gitu Pak itu. ya. Berpandangan moderat dan ada toleran ke arah itu. Iya. Untuk sementara mungkin di Indonesia juga sudah luar biasa. Mungkin hanya saja ada beberapa gelintir gesekan oknum gitu Pak ya. Sebenarnya untuk masalah toleransi itu sudah luar biasa. Karena dengan apa kita dibuktikan dengan kita kerukunan yang mulai membaik dan mulai meningkat gitu Pak ya. Jadi ini juga kaitannya dengan fungsi negara. Ada istilah in between. Jadi negara tidak terlalu jauh campur tangan, tetapi negara juga tidak terlalu jauh lepas tangan. Nah, jadi memang seperti itu. Negara dalam hal ini posisinya juga penting terkait moderasi beragama ini. Mungkin sebagai akhir ya, sebelumnya saya mengingatkan kembali kepada para mustamiin untuk jangan lupa like dan share ya kegiatan-kegiatan kita di YouTube kita ya dalam acara Sumringah Ramadan. Mungkin sebelum saya akhiri ada kesimpulan dari Bapak atau mungkin kegiatan, karena Bapak ini sangat sibuk sekali ya membagi waktu antara tugas negara Pak G, tugas negara dan kegiatan Ramadan bersama anak, istri di rumah dengan masyarakat di sekitar seperti apa, dan langsung nanti juga disambung dengan kesimpulan. Silakan Pak. Baik,
terima kasih Ibu. Jadi sekali lagi esensi Ramadan adalah meningkatkan kualitas diri menjadi insan-insan yang bertakwa. Kemudian moderasi adalah cara pandang, sikap dan prinsip keberagaman yang harus ada dilaksanakan dilaksanakan dengan baik di masyarakat. Kemudian moderasi dalam artian moderat ini tentu saja kita tidak akan langsung menjustifikasi sesuatu itu salah, itu benar, tidak. Tetapi kita harus berposisi pada posisi tawasud atau tengah. Jadi dan kita juga harus adil dan harus tawazun seperti itu. Sehingga pandangan kita tidak terlalu ekstrem terus atau terlalu berlebihan melihat sesuatu itu. Kemudian tidak juga mengklaim kebenaran subjektif yang pemaksaan kehendak. Saya kira ini juga penting terkait dengan moderasi beragama. Dan saya yakin orang yang kualitasnya bagus, orang-orang yang bertakwa akan memiliki pandangan seperti ini, akan memiliki pandangan-pandangan yang baik, yang tidak ekstrem tadi misalnya, kemudian juga tidak mengklaim kebenaran subjektif dan tidak juga memaksakan kehendaknya itu. Nah, sehingga ketika bulan Ramadan insya Allah kita laksanakan dengan penuh rasa kedamaian secara bersama-sama. Nah, jadi satu sama lainnya sudah ada saling toleran. Ketika kita melaksanakan puasa, mohon maaf yang di luar dari agama Islam juga harus menghargai itu. Ketika mereka juga melaksanakan kegiatan seperti hanya kenaikan Islam, kita juga menghargai bahwa ini rangkaian dari kegiatan mereka seperti itu. Saya kira ini Bu esensinya terkait Ramadan dan moderasi beragama kita, khususnya apa yang dapat saya sampaikan seperti itu. Baiklah para hadirin, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah luar biasa menyampaikan. Melalui podcast ini kita dapat pemahaman bahwa sebenarnya moderasi beragama itu adalah cara pandang kita terhadap kegiatan-kegiatan kita, pola pikir kita terhadap apa yang sebenarnya terhadap agama lain dan seperti itu. Dan saya selaku moderator di sini juga terima kasih sudah dipercaya untuk menjadi podcast ya. Dan jangan lupa sekali lagi kita tonton ya, kita dukung acara Sumringah Ramadan Kementerian Agama 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.